Bro, lo tahu kan kalau era sepak bola modern kayak sekarang tuh semuanya harus gerak cepat, lari harus ngebut, tackle harus kenceng, keputusan harus instan. Tapi di tengah semua itu ada nih satu pemain yang emang kelihatan beda. Dia nggak banyak lari, nggak banyak selebrasi, bahkan dunia sempet tuh ngasih dia label pemalas. Padahal ya bukan dia loh yang salah, dunia aja yang nggak pernah bener-bener mau ngerti dengan cara dia main. Karena apa yang dia lakuin di lapangan itu bukan soal tenaga, tapi soal rasa, soal ngelihat celah yang bahkan orang lain belum kepikiran. Dan jujur aja sih, makin kesini gue makin sadar kalau sepak bola tuh kadang emang kejam banget sama orang yang berbeda. For me, it's a big achievement to play with Mesut Ozil. First of all, he is a great midfielder at Real Madrid. Lo bayangin deh ya, pemain dengan visi segila itu dan jadi partner paling dipercaya Cristiano Ronaldo, bahkan pernah jadi bagian dari tim yang bawa Jerman juara dunia. Tiba-tiba bisa ngilang gitu aja kayak ditelan bumi. Aneh sih. Tapi dia bukan kalah di lapangan. Dia tuh cuma kalah sama sesuatu yang nggak kelihatan. Yap, bener banget. Kita lagi ngomongin Mesut Ozil, bro. Pemain yang pernah dikalahkan sama sistem, politik, dan ekspektasi yang nggak ada habisnya. Tapi lo tahu kan kalau Ozil tuh bukan pemain tipe petarung, bukan juga pelari. Dia tuh lebih cocok dibilang pelukis. Pelukis jenius yang dipaksa main di tengah medan perang. Nah, hari ini gue pengen ngajak lo buat ngeliat lagi nih lukisan yang pernah dia buat di tengah rumput hijau sebelum semuanya dihapus realita. Jadi santai aja dulu, ambil kopi lo, karena ini bukan cuma cerita sepak bola. Ini cerita tentang seorang seniman yang bener-bener gak pernah dapat pengertian dari dunia. Oke, kita mundur dulu ya. Jauh sebelum nama Mesut Ozil dikenal dunia, semuanya tuh dimulai dari tempat yang bisa dibilang jauh dari kata mewah. Tempat itu namanya Gelsenkirchen, kota industri di Jerman. Gak ada yang romantis di sana. Yang ada di sana tuh cuma beton, pabrik, dan kehidupan yang keras. Dan di tempat kayak gitu, sepak bola bukan lagi soal mimpi besar, tapi soal pelarian. Ozil kecil tumbuh sebagai anak keturunan Turki. Dan dari awal, dia tuh emang udah ngerasain gimana rasanya jadi beda. Nggak sepenuhnya Jerman, tapi juga nggak sepenuhnya diterima sebagai orang luar. Ada jarak, selalu ada jarak. Tapi anehnya, justru dari situ cara dia main bola tuh mulai kebentuk. Kalau anak-anak lain ngejar bola, Ozil beda. Dia lebih sering diem, ngeliatin. Kayak lagi baca sesuatu yang gak kelihatan. Lo pernah gak sih lihat orang yang kayak ngerti situasi sebelum kejadian? Nah, Ozil kecil tuh kayak gitu, bro. Dia gak reaktif, dia antisipatif. Dan yang menarik, dia gak butuh badan besar, gak butuh lari kenceng. Dia main pakai isi kepala, pakai insting, pakai feeling. Di lapangan kecil, di balik pagar beton, tanpa kamera, tanpa penonton, dia mulai ngegambar. Gerakan kecil yang mungkin gak dinotis orang lain, tapi kalau lo perhatiin, ada sesuatu di situ. Ini bukan anak biasa, ini anak yang ngerti permainan dengan cara yang beda. Dan mungkin waktu itu gak ada yang benar-benar sadar, tapi di balik kerasnya Gelsenkirchen lagi lahir satu hal, seorang pelukis yang suatu hari nanti bakal ngubah cara orang melihat sepak bola. Lese erstmal die Versen aus dem Koran und natürlich nach diesen Versen wünsche ich natürlich meinen Teammates oder Teamkollegen, sagen wir mal, und mir selber natürlich, dass alles gesund abläuft, solche Sachen. Nah, dari kecil tadi, ada satu hal yang selalu ikut bareng Ozil. Ya, betul. Identitas. Mesut Ozil itu bukan cuma tumbuh di satu dunia. Dia hidup di dua dunia sekaligus. Di rumah, dia adalah anak Turki. Bahasa, budaya, makanan, sampai cara berpikir, semuanya asli Turki. Tapi begitu keluar rumah, dia jadi bagian dari Jerman. Kedengarannya simpel ya, tapi sebenarnya nggak segampang itu buat dia jalanin semuanya. Karena di satu sisi, dia nggak pernah sepenuhnya dianggap Jerman. Tapi di sisi lain, dia juga nggak sepenuhnya hidup sebagai orang Turki. Jadi dia tuh ada di tengah, nggak bener-bener di sini, tapi juga nggak di sana. Dan perasaan kayak gitulah yang lama-lama ngebentuk cara dia ngeliat dunia, termasuk cara dia main bola. Coba lo perhatiin deh, gaya main Ozil itu aneh. Dia nggak Jerman banget, yang keras, disiplin, lurus dan sistematis, tapi juga bukan tipe flamboyan yang penuh trik dan gaya. Ozil tuh kayak lagi nyampur dua warna yang harusnya beda, tapi malah jadi sesuatu yang baru. Dan justru di situ keindahannya muncul, sentuhannya halus, gerakannya tenang. Tapi sekali dia nemu celah,
selesai sudah. Umpannya tuh kayak nggak logis gitu. Bukan karena susah, tapi karena nggak semua orang bisa kepikiran ngelakuin itu. Dan jujur aja sih, pemain kayak gini tuh jarang banget loh. Karena kebanyakan pemain tuh kan main sesuai sistem bro. Sementara Ozil, dia main sesuai imajinasi. Dan dari sini juga perlahan dunia mulai sadar. Ini bukan sekedar pemain berbakat, ini sesuatu yang beda. Sesuatu yang nggak bisa dijelasin cuma pakai statistik doang. Oke, sekarang kita masuk ke titik di mana semuanya mulai kelihatan. Bukan lagi sekedar bakat, tapi mulai jadi kenyataan. Karir profesional Ozil dimulai di Schalke, klub lokal yang nggak jauh dari tempat dia tumbuh. Dan di sini, untuk pertama kalinya, orang-orang mulai lihat langsung bakatnya. Tapi ya, kayak cerita, kebanyakan pemain muda pada umumnya gak semuanya langsung mulus gitu aja bro. Dia masih muda, masih kurus, dan gaya mainnya belum semua orang bisa ngerti. Bahkan di dalam tim sendiri, dia belum jadi pusat permainan. Dan di titik itu, ada satu keputusan penting. Dia pergi. Bukan karena gagal, tapi karena dia butuh tempat yang ngerti dengan cara mainnya. Sampai akhirnya, dia pindah ke Werder Bremen. Nah, disinilah semuanya berubah. Di Bremen, Ozil tuh bukan lagi sekedar pemain muda. Dia jadi pusat cerita. Permainan mulai muter di dia. Tempo diatur sama dia. Dan perlahan, orang-orang mulai sadar sesuatu. Kalau bola ada di kaki dia, pasti bakal ada kejutan yang terjadi. Assist mulai berdatangan, peluang terus tercipta. Tapi yang bikin beda bukan cuma angka statistik. Yang bikin Ozil beda tuh ya jelas, cara mainnya tuh halus banget. Dia tuh kayak nggak pernah panik, nggak pernah buru-buru. Padahal, semua di sekitarnya lari. Dan dari situ juga lo bakal mulai ngerti kalau Ozil tuh bukan pemain cepat. Dia tuh pemain yang bikin semuanya terasa indah. Ozil tuh kayak punya waktu lebih banyak dibanding pemain lain. Sampai ujungnya nih ya, satu persatu orang mulai jatuh cinta sama cara dia main. Bukan karena dia mencolok, tapi karena dia bikin permainan itu jadi lebih berwarna. Pelan-pelan, dunia mulai ngelirik tuh. Bukan cuma fans dan timnas Jerman doang yang jatuh hati, tapi klub-klub gede yang banyak duit. Karena ya, mereka tahu pemain kayak gini tuh nggak bisa diproduksi tiap tahun, bro. Dan yang pasti, saat itu dunia udah sadar satu hal. Ini bukan sekedar talenta, ini seniman yang lukisannya udah mulai kelihatan jelas. German forward Mesut Ozil successfully passed a medical revision in the Spanish capital on Wednesday. He was officially presented as Real Madrid's latest and last signing of the summer. And he gave his first press conference at Santiago Bernabeu. Bulan Agustus tahun 2010, panggung besar akhirnya datang buat Ozil. Panggung yang nggak semua pemain bisa sampai ke sana. Ozil gabung ke Real Madrid, klub dengan koleksi trofi paling angkuh di dunia. Tempat di mana tekanan bukan lagi jadi beban, tapi jadi makanan sehari-hari. Nah, di Madrid, Ozil tuh bukan lagi sekedar jadi gelandang biasa. Dia berubah jadi otak permainannya Los Blancos. Asis demi asis, peluang demi peluang dia bikin. Dan yang paling jelas, lo harus akuin deh fakta satu ini. Fakta kalau Cristiano bisa panen gol dan Benzema bisa main lepas, ya itu karena ada Ozil yang ngatur semuanya bro. Bahkan ya, Cristiano Ronaldo pernah jujur dan bilang kalau Ozil tuh jadi partner yang paling dia percaya. Wah, ini sih levelnya udah kayak sutradara dan aktor utama di film blockbuster. Ronaldo boleh tuh dapat semua tepuk tangan pas dia nyetak gol, tapi lo nggak boleh lupa kalau Ozil yang nulis semua skenario itu. Dia yang nentuin kapan bola harus datang, kemana Ronaldo harus lari, dan gimana akhir ceritanya. Dan mungkin nih ya, tanpa skenario dari Ozil itu, panggung Madrid bakal terasa hambar. Soalnya gini bro, tiap sentuhan Ozil tuh bukan buat gaya, itu keputusan, keberanian buat milih celah di antara 10 kemungkinan yang gak logis. 3 musim, 3 gelar buat Madrid. Ozil bikin umpan lebih banyak daripada siapapun di 5 liga top Eropa waktu itu. Lo bayangin deh, 81 assist dalam 3 musim. Itu artinya hampir di tiap pertandingan, Ozil tuh selalu punya cara buat ngasih hadiah ke temennya. Statistiknya tuh bukan cuma angka, tapi bukti kalau di kakinya, bola tuh selalu punya alamat yang presisi. By one side, if you are just sweet with him, you lose his natural aggression because he's not naturally a very strong
physical. Tapi di tempat semewah Santiago Bernabeu, jadi hebat aja tuh nggak cukup bro. Lo harus kuat mental. Dan kadang, klub segede Madrid gak terlalu ramah buat seorang seniman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mulai sedikit panas. Di Madrid, Ozil tuh sebenarnya pemain penting. Bahkan bisa dibilang dia tuh salah satu kunci permainan mereka. Tapi ya gitu deh, ada satu orang yang gak pernah puas sama cara Ozil melukis di lapangan. Yep, bener. Orang itu Jose Mourinho. Lo mungkin udah tau lah kalau Mourinho itu beda. Dia bukan tipe pelatih yang cari keindahan. Dia itu jenderal perang. Buat dia, menang itu segalanya. Gak peduli caranya kayak apa. Dan di matanya, Ozil itu dianggap terlalu halus, terlalu artistik. Bahkan terlalu lembut buat bertempur di kerasnya medan perang. Pernah ada satu momen, Mourinho secara nggak langsung ngeraguin mentalnya gitu. Dan di sepak bola, itu bukan lagi sekedar kritik. Itu kayak lo lagi dipertanyakan sebagai pemain. Lo bayangin deh ya, Ozil itu kan otak permainannya Real Madrid. Tapi di saat yang sama, pelatih sendiri malah nggak sepenuhnya percaya. Wah gila, ini sih berat banget pastinya buat Ozil. Dan dari situ, semuanya mulai retak. Bukan langsung hancur, tapi pelan-pelan kepercayaan itu hilang. Sampai akhirnya badai yang sebenarnya datang. Madrid butuh mainan baru yang lebih mahal dan lebih sistematis. Mereka butuh orang yang larinya kayak jet tempur, bukan pelukis yang butuh waktu buat nyari celah. Ancelotti datang, sistem berubah, dan Ozil ngerasa kepercayaannya baru aja dirampok. Transfer kejutan pun datang. Mereka beli Gareth Bale. Harga gila, ekspektasi gila. Dan kayak biasanya, kalau bintang baru datang ke Santiago Bernabeu, pasti harus ada yang dikorbanin. Nah, kali ini yang dikorbanin itu Ozil. Ironis banget. Pemain yang jadi otaknya permainan, tiba-tiba aja langsung cabut lewat pintu belakang. Banyak yang kaget tuh, kenapa sih harus dia yang dikorbanin? Padahal kan, lo tahu sendiri lah ya, Ozil tuh udah kayak kunci kontaknya Madrid. Dia itu nyawa yang gak bisa digantiin cuma pakai lari kencang atau otot gede doang. Tapi ya gitu deh. Di klub semewah Real Madrid tuh kadang bukan soal seberapa bagus lo main, tapi soal seberapa cocok lo sama sistem. Dan di titik itu, Ozil udah kalah bro. Bukan karena dia jelek, tapi karena dia bukan tipe pemain yang diinginkan sistem. Dan dari situ juga, untuk pertama kalinya, pelukis ini dipaksa turun dari kanvasnya sendiri. We can beat Tottenham without Ozil. Now we've got Ozil. We're going to beat everyone in not only the country but Europe, mate. It's Champions League! Champions League! Tapi cerita Ozil nggak cuma berhenti di satu pintu bro. Di saat Madrid ngerasa nggak butuh dia lagi, ada satu orang yang udah nunggu di depan pintu. Yap, bener. Arsene Wenger. Tahun 2013, Arsenal bukan cuma beli playmaker, mereka beli seniman yang bisa ngerubah hal biasa jadi luar biasa. Duit 43 juta euro keluar dari kantong mereka buat bawa Ozil pindah ke Langgen Utara. Dan di bawah kendali Arsene Wenger, Ozil mulai ngelukis lagi. Permainan Arsenal pelan-pelan berubah. Bukan jadi lebih cepat, bukan jadi lebih keras, tapi jadi lebih indah dan berwarna. Bola ngalir, gerakan tanpa bola hidup. Wenger nggak minta dia jadi serdadu, Wenger cuma minta dia jadi dirinya sendiri. Dan hasilnya, ya cukup sih untuk bikin dunia sadar kalau Madrid baru aja ngelakuin kesalahan fatal. Nah, puncaknya tuh ada di musim 2015-16. Coba lo lihat deh statistiknya, 19 assist dalam semusim. Itu hampir mecahin rekor sepanjang masa Premier League. Dan di sini juga Ozil mulai ngenalin teknik bounce shot yang ikonik itu. Bola dipantulin ke tanah dulu, biar arahnya nggak ketebak kiper. Wah, gokil sih. Itu udah jadi signature uniknya Ozil bro, yang seolah kayak pengen bilang kalau sepak bola itu soal otak, bukan cuma soal otot doang. Statistik asisnya waktu itu nggak waras bro. Dia bikin peluang lebih banyak daripada gabungan gelandang-gelandang elit Inggris lainnya. Di mata fans Arsenal, Ozil tuh udah kayak dewa. Dia bikin sepak bola yang tadinya ngebosenin, jadi kelihatan mewah dan berkelas. Sementara di mata Ozil nih ya, Emirates Stadium bukan lagi stadion sepak bola. Tempat itu udah berubah jadi galeri seni pribadinya. Tapi ya gitu, di balik indahnya pameran di London ini, ada badai besar yang diem-diem lagi ngantri di depan pintu. Karena ya, pada intinya, pesta besar nggak bakal bisa bertahan selamanya. Nah, sebelum badai besar itu beneran datang, kita harus bahas dulu nih puncak tertinggi dari mahakarya Ozil. Yes, lo nggak salah bro. Puncak tertinggi Ozil tuh bisa dibilang ya pas Piala Dunia 2014 di Brasil.
Soalnya gini, buat Ozil ini bukan cuma soal trofi, ini soal pembuktian. Karena di Jerman dia tuh sering dikritik, emang dia beneran punya mental juara atau apa dia cuma hebat di klub doang? Dan jawabannya jelas ada di Maracana. Coba lo bayangin deh, di tengah skuad generasi emas Jerman yang terorganisir, solid, dan lapar akan kemenangan, Ozil tuh tetap jadi dirinya sendiri loh. Nggak mencolok, nggak terlalu banyak sorotan, tapi selalu ada di momen penting. Kayak benang halus yang nyambungin semua bagian permainan. Dan saat Jerman ngebantai tuan rumah Brazil 7-1, Ozil di situ main seolah-olah dia lagi latihan di halaman rumah sendiri. Santai, tapi mematikan. Sampai akhirnya mereka berdiri di satu panggung terakhir, final Piala Dunia 2014 di stadion legendaris Maracana. Tempat di mana sejarah sering lahir dengan cara yang nggak masuk akal. Jerman lawan Argentina, laga penuh tekanan, tensi tinggi, gak ada ruang buat bernapas. Gak ada yang mau buat kesalahan sekecil apapun. Dan di tengah gempuran Messi sama Argentina, Ozil tetap jadi orang yang paling tenang. Dia gak panik, dia terus nyari celah, terus narik bek lawan. Sampai ujungnya, Mario Götze cetak gol kemenangan di babak extra time. Pas peluit panjang bunyi, Maracana saksinya bro. Jerman juara dunia. Ozil akhirnya dapat trofi Piala Dunia. Nah, di momen itu, dia seolah ngebuktiin ke semua pengkritiknya kalau dia tuh bukan cuma pemain yang hebat di klub, tapi dia tuh pahlawan nasional. Tapi dari titik itu, semuanya mulai berubah. Pelan-pelan. Nggak berisik, tapi kerasa pedih. Dan anehnya, kali ini bukan soal permainan, bukan soal assist, bukan juga soal performa, tapi soal siapa Mesut Ozil sebenarnya. Karena tiba-tiba nih ya, cara orang ngelihat dia tuh mulai berubah. Dari yang dulunya dipuja, langsung berubah jadi curiga. Sempat muncul satu pertanyaan yang sebenarnya sih nggak ada hubungannya sama sekali dengan sepak bola. Dia ini sebenarnya siapa dan orang mana? Kedengarannya simple, tapi buat seseorang yang hidup di dua dunia kayak Ozil tuh berat banget bro. Karena ya, Ozil kan nggak pernah milih lahir di antara dua identitas, tapi dia harus hidup dengan dua-duanya. Nah, sampai sini semuanya tuh pelan-pelan mulai retak. Bukan karena dia berubah, tapi karena dunia mulai melihatnya dengan cara yang beda. Sampai akhirnya satu momen itu datang. Satu foto dengan Recep Tayyip Erdogan bikin semuanya meledak. Kritik datang dari mana-mana. Media, fans, bahkan orang-orang yang dulu mendukung dia. Ya, satu orang, dua identitas. Tapi cuma diterima saat semuanya baik-baik aja dan ditolak saat keadaan berubah. Nah di situ mungkin lo mulai sadar satu hal bro, yang kadang bisa lebih kejam dari permainan itu sendiri. Ujungnya dia mulai menjauh, bukan karena nggak peduli, tapi karena terlalu banyak suara yang nggak pernah coba mau ngerti. Dan waktu dia mundur dari timnas Jerman, semua luka mulai kelihatan jelas. Luka yang selama ini jadi coretan di lukisannya. Sampai sini cerita dia bukan lagi tentang seberapa bagus dia main, tapi tentang seberapa kuat dia bertahan melawan keadaan. Karena kadang yang paling berat tuh bukan lawan di lapangan, tapi dunia luar yang gak pernah bener-bener ngerti siapa diri lo sebenarnya. Kayak lagu yang mendadak di pause di bagian ref. Cerita Ozil langsung berhenti di tengah jalan. Gak ada ledakan besar, gak ada drama. Semuanya tanpa aba-aba, tapi pelan-pelan hilang begitu aja. Ozil masih di klub, masih di Arsenal, tempat di mana dulu dia jadi pusat permainan. Orang pikir mungkin dia masih bisa ngelukis di tempat ini, tapi nyatanya kanvasnya sudah kosong. Pelatih berganti, sistem berubah, dan Ozil pelan-pelan mulai disingkirkan tanpa kejelasan. Gak ada alasan yang jelas, dia cuma gak dimainkan. Satu pertandingan, lalu satu lagi. Sampai akhirnya orang mulai sadar, dia kemana? Padahal kalau lo lihat kualitasnya, dia masih sama. Visi, sentuhan, semuanya masih ada. Tapi tidak dengan kesempatan. Nah, sampai sini muncul satu pertanyaan. Ini sepak bola? Atau sesuatu yang lebih dari itu sih? Jujur aja nih ya, banyak yang ngerasa ini bukan lagi soal performa, tapi soal sikap, pilihan, dan keberanian untuk jadi diri sendiri. Di masa-masa ini, Ozil tuh kayak dituntut buat nggak banyak bicara gitu bro. Suaranya dibungkam oleh realita. Soalnya gini, di dunia yang terlalu sistematis kayak sekarang, kadang orang yang terlalu jujur tuh malah cuma dianggap biang masalah loh. Ya meskipun Ozil nggak terlalu teriak, nggak terlalu bikin drama yang berlebihan, tapi diemnya itu bikin semua orang jadi nggak nyaman. Sampai akhirnya dia harus bayar semua itu. Bukan dengan kekalahan, tapi dengan dilupakan.
nggak semua kisah harus ditutup dengan rapi, karena kadang ada hal-hal yang emang harus berhenti di tengah jalan. Cerita Ozil pun gitu bro. Tapi kalau lo tarik mundur semuanya, dari Gelsenkirchen ke Bremen, ke Madrid, London sampai ke Maracana, satu hal tetap sama. Cara dia main, cara dia melihat permainan, cara dia membuat satu umpan seperti sebuah lukisan. Karena dari awal, Ozil emang nggak pernah main buat jadi yang paling kuat. Dia nggak pernah kejar tayang buat jadi yang paling cepat. Dia cuma main dengan caranya sendiri, dengan rasa, dengan insting, dengan imajinasi yang nggak semua orang bisa punya. Dan mungkin justru itu masalahnya. Karena di dunia yang makin cepat, makin keras, dan makin penuh sistematis, pemain kayak dia ninggalin sesuatu yang emang nggak bisa diukur pakai angka. Sebuah rasa, sebuah cara melihat permainan yang beda, sebuah lukisan di tengah rumput hijau yang mungkin nggak pernah benar-benar selesai sampai akhir cerita.